Pintarnya burung ini akan muncul ketika untuk menstabilkan birahi dan emosi. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Fajar di KAI Buat Serang, Banten. Di video sebelumnya kan kita bahas tentang bagaimana cara membuat burung kita ini fighter. Nah, saya sempat singgung bahwa fighternya burung ini akan muncul ketika birahi dan emosinya stabil. Nah, begitu kan. Jadi muncul lagi mungkin pertanyaan, nah bagaimana caranya untuk menstabilkan birahi dan emosi? Ya, itu. Oke, saya coba menjawab hal yang barusan saya sendiri kemukakan gitu. Jadi untuk menstabilkan birahi dan emosi, pertama, tunggu usianya mapan gitu kan. Nah, sambil menunggu usia mapan, teman-teman rawat aja kan. Kalau dari trotol saya udah jelaskan kemarin, trotol itu nggak perlu ribet-ribet, jor aja jangkriknya, tetap diisolasi, ajarin mandi, ajarin masuk ke ramba, sudah gitu kan. Dan jangan lupa diisi ya, dikasih burung masteran kan. Nah, ini sambil menunggu proses mabung, sambil menunggu usianya mapan, lakukan seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk membangun chemistry, karena yang kemarin saya bahas pun salah satu hal yang di luar nalar itu adalah membangun chemistry antara kita dengan burung gitu kan. Kalau sudah terbangun chemistry, walaupun tidak bicara dari hati tidak bicara dengan mulut gitu kan, dia bunyi, kita cuma melihat, merhatiin, kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita bisa komunikasi dengan si burung. Itulah saat chemistry itu sudah terbangun, bisa seajaib itu merawat burung ini kan. Nah, tadi itu kembali lagi bagaimana menstabilkan birahi dan emosi gitu kan. Dari segi IF apa aja Om? Nah, bicara IF, rumus IF itu sebetulnya ya setahu saya hanya dua ya, ada di jangkrik dan di kerotok. Jangkrik fungsinya untuk suplai tenaga. Jadi ketika burung ini kurang bertenaga, jor jangkriknya, tenaganya terlalu banyak, biasanya burung ngablak, galak gitu kan. Terus satu lagi kroto. Kroto ini fungsinya sebagai apa? Setahu saya, sepengalaman saya dan apa yang saya alami, kroto ini berfungsi untuk menaikkan birahi gitu kan. Nah, ada di konten lain kemarin bagaimana kalau burung saya di full kroto efeknya seperti apa. Tiap burung efeknya akan berbeda. Kalau bicara rumus, kroto ini naikin birahi, nah, jangkrik ini naikin tenaga. Tapi tidak semua burung akan naik birahinya dikasih kroto gitu kan. Ya, ini kembali lagi kepada karakteristik dasar dari burungnya juga. Nah, makin ribet kan. Makanya saya bilang kunci utama untuk merawat murai batu dan biar teman-teman sukses merawat murai batu itu adalah harus saling mengenal antara burung dan teman-temannya juga gitu kan. Maksudnya antara pemilik dan si burungnya juga gitu. Jadi kalau misalkan asal rawat tanpa membangun chemistry ini akan susah ya. Saya sambil ngerokok nih, saya grogi kalau nggak ngerokok. Intinya kayak gitu tuh teman-teman. Jadi jangan ya intinya burung ini bukan barang ya. Burung ini bukan benda mati yang seperti robot mungkin kita kasih baterai di cetrekin bunyi. Burung ini nggak bisa seperti itu, kita kasih makan, jor jangkriknya, jor krotonya, terus bisa bunyi semau kita gitu, nggak bisa. Karena itu tadi, burung dan kita itu pada prinsipnya sama-sama makhluk Tuhan gitu kan. Jadi ya udah, itu tinggal hargai sesama makhluknya, jalin chemistry, nanti bisa ngebangun komunikasi sendiri gitu kan, yang nggak bakal bisa diterjemahkan dengan kamus apapun gitu bahasa burung ini. Itu cuman antara pemilik dan si burung yang biasanya paham gitu kan. Bahkan ada beberapa teman dan juga saya pun melakukan hal yang sama gitu. Kadang-kadang saya suka ngajak ngobrol ke burung. Terus ini maunya apa sih? Biar kayak begini kayak gimana sih? Kadang-kadang saya perhatiin aja nih burung tuh kayak gimana nih. Secara tidak langsung hal tersebut adalah cara komunikasi antara kita dengan burung tersebut gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau burungnya maksimal ya merawatnya juga harus maksimal gitu, harus all in lah.
hal sekonyol itu pun kadang-kadang perlu dilakukan gitu ya teman-teman, untuk bisa mengenal karakter atau membangun chemistry kepada si burung itu. Nah, kembali ke pembahasan di topik kali ini adalah bagaimana caranya meningkatkan emosi dan birahi gitu kan. Ya, itu tadi caranya. Mungkin kalau burung yang kurang emosi, metodenya ada dengan mandi sauna gitu kan, dalam kerodong keadaan kering gitu. Jadi burung dijemur beserta kerodongnya dibuka sedikit. Nah, untuk naikin birahi seperti apa? Embun pagi, mandi pagi gitu kan. Mandi terus jemur, itu juga untuk naikin birahi. Jemur dulu baru mandi, itu untuk nurunin emosi. Ya sebetulnya berkutat di situ aja. Panas dingin. Nah, sempat rame kan kemarin itu tentang pembahasan murai batu tipe panas tipe dingin. Sebetulnya tidak ada bahasa baku tentang pembagian klasifikasi antara burung dingin dan panas. Ini saya cuma ngebagi karena teman-teman banyak nanya aja gitu terkait panas dan dingin ini. Yaitu tadi, kalau dingin berarti nurunin, kalau panas naikin. Itu aja sih kuncinya gitu kan, kalau dirawatan, bukan di tipe ya ini ya, balik lagi. Jadi burung ini, kroto ini sifatnya dingin ya. Kroto ini sifatnya dingin, jadi harus dipanaskan untuk bisa menampilkan khasiat dari krotonya. Jangkrik beda lagi gitu kan. Jangkrik jadi ngacak ini. Ya intinya begitu. Kalau untuk kroto, karena kandungan lemaknya tinggi, dia harus dibakar dulu gitu untuk menghasilkan energi, kalau nggak salah seperti itu gitu kan. Kalau jangkrik itu adalah pakan yang bisa memicu tenaga ekstra yang maksimal gitu kan. Ini biasanya kan teman-teman kalau main di lapang nih, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, setiap sesi pasti ditambah jangkriknya. Nah, ini adalah rumus dasar untuk menaikkan tenaga, karena di saat main pertama ini burung sudah tenaganya sudah berkurang. Nah, kita saat akan masuk lagi ke sesi berikutnya, burung baru dikasih lagi jangkrik untuk cadangan tenaganya. Nah, untuk memaksimalkan tenaga ini teman-teman bisa pakai mood booster deh. Sok aja coba. Sok buat teman-teman yang saat ini sedang menggunakan mood booster, coba kasih tahu teman-temannya yang lain apa khasiatnya gitu kan dari mood booster ini. Mungkin nanti suatu saat saya juga mau bikin program nih, apa ya, yang bisa memunculkan antusiasme tinggi teman-teman nih, biar tetap semangat ke lapang. Seperti apa nih, saya juga masih bingung. Saya sama admin lagi ada kesibukan lain, dan di sela-sela kesibukan tetap saya juga mikirin ke AF Bird Palm ini gitu, untuk mengembangkan channel ini biar tetap bermanfaat seperti apa gitu kan. Jadi ini konten pertama setelah beberapa minggu kita nggak buat konten. Mudah-mudahan episode kali ini juga bisa bermanfaat lah teman-teman ya. Waktu itu kita sempat adain video live streaming, antusiasmenya lumayan bagus ya. Cuman ternyata kalau live streaming tuh kualitas gambarnya kurang baik ya, kualitas gambar sama audionya kurang baik gitu. Jadi nanti coba saya sama admin nih pikirin lagi biar tetap bisa menjawab keresahan ataupun menjawab unek-unek yang selama ini teman-teman pikirin secara live. Jadi kalau komunikasi satu arah seperti ini kan teman-teman terbatas nanya, paling cuma nanya di komentar, itu pun agak sulit saya jawab. Karena apa ya? Karena terlalu banyak kadang-kadang gitu. Bukan sombong, mentang-mentang udah banyak katanya nggak mau ngejawab, enggak. Saya nggak ada niat. Kalau ada yang sempat kadang-kadang masuk notif ke handphone saya, bisa saya jawab gitu. Kalau kebanyakan sih enggak, jadi mohon maaf gitu. Paling saya jawabnya di video selanjutnya gitu. Kadang-kadang admin yang nyatetin gitu kan, ini ada pertanyaan kayak gini, nah baru saya jawab. Dan channel ini pun bukan channel apa ya, saya kadang-kadang suka malu kalau disebut suhu. Saya sebetulnya bukan apa-apa teman-teman nih, sama aja lah kayak teman-teman. Intinya mah nih, kalau ada yang ngaku jago main murai, ayo ngobrol, duduk di sini bareng sama saya. Karena guru saya pun sampai sekarang juga nggak pernah ngaku kalau dia tuh jago. Karena apa ya? Yang kita hadapin ini makhluk hidup, bukan robot gitu, bukan mesin gitu. Kalau jago ngoprek mesin boleh lah, karena itu benda mati. Kalau jago ngoprek burung, ayo
sejago apa nih, ntar saya kasih bahan biar sampai juara kayak gimana. Tetap butuh proses ya teman-teman, nggak bisa instan. Nah ini channel ini saya buat hanya untuk media ini aja, media tanya jawab aja lah, berbagi pengalaman. Ya mungkin saya banyak tahu karena mungkin saya lebih lama. Tapi kalau bicara saya jago, enggak jago, banyak boncosnya. Kalau mau diceritain mungkin jelek-jeleknya teman-teman nggak bakal mau nonton saya gitu. Intinya mah ya inilah media untuk kita saling mengisi lah ya. Kalau ada ilmu yang bermanfaat di sini ya mudah-mudahan kan jadi kebaikan untuk saya juga, dan saya juga tidak sedikit dapat ilmu dari teman-teman yang sering ngasih tahu di komentar gitu kan, ilmu baru banyak sekali lah ya. Itu kebaikan untuk kita semua lah teman-teman. Jadi pada prinsipnya untuk menunggu stabil itu burung, yaitu tunggu mapan sama mungkin rawatan yang sesuai. IF apa saja. Nah secara fungsi tadi sudah saya jelaskan, kroto ini untuk naikin birahi, jangkrik ini untuk naikin tenaga gitu kan. Nah emosi akan muncul di saat burung ini mapan secara birahi dan sudah paham bahwa dia mempunyai teritori gitu kan. Ini teritori ini akan muncul di saat si burung ini dewasa gitu kan, dia yakin karena terbiasa dari kecil diisolasi. Makanya bagi burung-burung yang dari kecil sudah diomyok, sudah sering ketemu lawan, ini biasanya agak sulit untuk naikin fighternya. Kalau gacor, semua burung bisa gacor, birahi naik pun bisa gacor gitu kan. Cuman mentalnya tempe. Karena ya itu tadi sudah bukan tempe, maksudnya gimana ya, jadi rangsangan untuk bertarungnya nggak ada gitu kan. Karena wah ini teman saya gitu kan, kasih Tarsan gitu kan, ketemu tempe ini teman Tarsan gitu kan, ketemu telur ini teman Tarsan, karena sering berinteraksi gitu. Tapi kalau diisolasi dari kecil, ketika besar baru dengar suara murai lain aja dia udah masang badan gitu kan, udah nyetrek gitu kan, udah siap tarung lah gitu. Jadi rawatan dari nol, rawatan dari kecil ini, dari trotol mulai sampai dia mapan, itu adalah hal yang sangat penting dan banyak sekali disepelein sama teman-teman gitu kan. Tuh ya. Jadi mungkin itu sajalah. Dan balik lagi, sebetulnya mau pertanyaan apapun juga cakupannya cuma di itu aja. Jangkrik naik turun, kroto naik turun, umbaran naik turun, jemur naik turun di durasi gitu kan. Ini sekedar itu saja sih, nggak ada yang misalkan oh ini harus dikasih daging sapi gitu kan, nggak ada gitu. Tetap semuanya sama ke sana gitu kan. Ya udah, itu saja lah kira-kira di episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini jadi curhat saya kebanyakannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses KF Bedpam Serang Banten.